cewek. Iya. Perempuan biar sopan. Oh iya Kak, lanjut. Nah, si anak perempuan ini baru kelas 3 SD. Wah, SMA, SD, SMA, kelas 3 SD dan dia namanya Keke. Apa? Namanya Piko? Bukan. Terus namanya Keke. Kenapa? Apa? Ya udah, jadi kakak pengen cerita. Dek. Terus semangat pakai. Dek. Nah, jadi kakak mau cerita tentang dek. Bagus, biar semangat. Jadi dek. Udah kakak mau cerita. Terus Eke ngapain? Kalau gitu kakak mau cerita, kamu tidur. 2, 3. Teman-teman kalau tidur matanya melek nggak? Melek atau merem? Terus kalau misalnya tidur mulutnya mangap apa ketutup? Ini dia matanya kebuka, mulutnya kebuka. Kita tutup dulu. Ayam goreng. Ayam geprek. Adek. Kemarin siapa yang liburannya kurang? Hah? Ntar kita bilang sama ustadz-ustadznya kita tambahin liburnya, mau? Serius? Mau? Nanti kakak bilangin, Ustadz, nanti anak-anak ditambah liburnya. Siap? Di hari Minggu. Ya Allah. Kalau kakak di sini kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan nggak? Benar, ada telepon. Cici ini kelas 3 SD dan dia selalu. Emang ada di sini namanya Cici? Ada. Namanya Cici? Cici kelas 3 ada SD pas 5. Punya hafalan 20 juz Al-Quran. Keren nggak? Siapa di sini yang pengen menjadi penghafal Quran? Masya Allah, berarti ustadz-ustadznya semuanya udah pada hafal ya. Luar biasa. Ya, yoga doain semoga semuanya jadi penghafal Quran. Amin ya robbal. Nah teman-teman, si Cici sudah punya hafalan 20 juz Al-Quran dan dia sama seperti kalian. Sekarang dia itu lagi baru mulai masuk sekolah dan dia kemarin baru aja liburan sama kayak kalian. Kelas berapa tadi Cicinya? 3. Kelas 3. Setiap hari Cici sholat 5 waktu selalu tepat pada Waktunya. baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cici langsung siap-siap ambil mukena dan semuanya dia langsung sholat, teman-teman. Dia hafalannya banyak, sholatnya tepat waktu, dan dia juga selalu berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya minta tolong, Cici, ya bu, Cici ibu minta tolong dong beliin gula. Langsung dia berangkat beli gula. Tapi teman-teman, ketika liburan dia nggak pernah lagi buka Quran. Ketika liburan dia nggak pernah lagi baca buku pelajaran. Tapi selama liburan yang dipegang sama Cici adalah apa? Apa ini namanya? Sampai di satu waktu ibunya ngingetin Cici buat makan, teman-teman. Buat makan. Cici, iya bu, makan dulu ya nak. Ya udah bu, taruh dulu aja di kamar. Karena dia lagi di kamar, dibuka pintu kamarnya, ibunya masuk, taruh di meja makanannya. Pas taruh di meja makanannya, si Cicinya lagi ngapain teman-teman? Kira-kira kalau handphonenya diginiin dia lagi belajar apa lagi main? Main aja, dia sambil main. Ibunya taruh di situ makanannya, dia sambil matanya di sini. Bangun tidur yang dicari, lagi makan yang dicari, pengen
mandi yang dicari, pakai baju yang dilihat, mau tidur sambil benar, sampai pas tidur handphone terus sampai tadi ibunya nganterin makan, kedengeran suara azan. Jam berapa kira-kira kalau zuhur tuh? Jam 12 suara azan, ibunya ngingetin, Cici, ya Bu, Cici itu udah suara azan zuhur, iya Bu nanti aku sholat. Habis ngomong nanti aku sholat, yang dipegang apalagi teman-teman? Dan diingetin lagi sama ibunya udah jam 2 siang, Cici kamu udah sholat belum? Iya aku sholat dulu. Baru dia sholat, jam berapa sholat? Jam 2, handphonenya ditaruh, ibunya ngeliat udah dimakan kalian nih makanannya, dilihat sama ibunya udah dimakan apa belum. Pas dilihat masuk ke dalam kamar, makanannya masih utuh. Dari pagi itu makanannya dimakan nggak? Ibunya mikir, oh mungkin dia lagi ngerjain tugas dari sekolah kali, ya udah deh diambil aja makan paginya diganti sama makan siang, diganti sama ibunya makan siang. Nah nanti habis sholat langsung makan ya. Oke Bu, nanti aku habis sholat makan. Masuk ke dalam kamar, apalagi yang pegang teman-teman? Nah, ini pegang minum. makan nggak? Bentar ya, sebentar lagi. Duduk dia sambil megang handphone. Sampai terdengar lagi suara azan asar. Kira-kira azan asar jam berapa? Jam 3 lewat, hampir setengah 4 ya. Nah, azan asar berkumandang, dia bilang, ibunya manggil, Cici, iya Bu, azan Mak. Iya, aku keluar. Dia keluar, dia itu langsung diingetin karena ibunya selalu ingetin dia setiap habis sholat asar mau ngapain? Mau ngaji di masjid. Iya Bu. Tapi ternyata handphonenya sama Cici ditinggal di meja di kamarnya. Ibunya mau melihat kalau makanannya dimakan apa enggak. Masuk ibunya ke dalam kamar, dilihat makanannya ternyata teman-teman masih utuh. Berarti kalau masih utuh dimakan nggak? Dimakan nggak? Nggak dimakan. Ibunya melihat, ya Allah, ini kok makanannya nggak dimakan ya? Oh mungkin lagi banyak tugas kali. Ternyata pas ibunya melihat handphonenya Cici masih dalam keadaan nyala. Ibunya melihat, Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cici melihat apa ini? Ya Allah. Ternyata dia melihat di handphone Cici ada video-video yang gak harus ditonton sama anak-anak. Dan si Cici ternyata baru ngupload video yang mana videonya adalah challenge buat anak-anak perempuan yang buka-buka baju. Ibunya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Ibu tuh langsung sama ibunya dimatiin, dimasukin ke dalam kantong ibunya. Selesai Cici sholat, siap-siap dia pengen ngambil peralatan buat ngajinya ke dalam kamar. Ibu. Ditanya sama ibunya, kamu nyari apa nak? Kayaknya tadi aku naruh handphone di situ Bu. Di mana ya handphone aku ya? Terus kata ibunya, yang ini. Iya ibu, itu handphone aku. Sini Bu. Ya nak, ini handphone ibu aja pegang. Ibu sini. Ibu sini. Ya, handphonenya biar ibu yang dia pegang. Ibu sini. Ya, ibu sini. Ya, ibu. Teriak-teriak dia di depan ibunya. Terus ibunya bilang, enggak. Mulai saat ini kamu nggak lagi pegang handphone. Handphonenya ibu yang pegang. Kalau misalnya mau ada tugas sekolah nanti kabarin ibu kasih buat belajar aja. Sisanya nggak ada lagi handphone. Dan setelah kayak begitu, si Cici bilang apa sih? Angkat tangannya, ditunjuk ke ibunya. Ibu jahat, aku benci sama ibu. Keluar dia dari rumah, gak pakai salin, gak pakai assalamualaikum, banting pintu rumahnya.
Jujur apa bohong? Jujur. Jujur. Dia ternyata bohong. Dan ketemu lagi sama temennya pas dia lagi jalan karena harus ke masjid, dia belok kanan tapi dia nggak belok kanan, dia malah belok ke kiri. Dia ketemu lagi sama temennya, ditanya, Cici, kamu mau kemana? Mau bolos ya? Enggak. Aku nggak mau bolos. Aku mau ke warung Pak Haji disuruh sama ibu. Bohong nggak? Dia bohong lagi. Dan ada aja bohong yang setiap ada kebohongan yang pertama pasti akan lahir kebohongan yang lain. Dan habis kayak gitu dia, aku nggak mau lewat situ, aku mau lewat sini aja. Jalan ya, jalan. Sabar. Udah sejauh apa? Sampai si cicinya udah kecapean teman-teman. Karena dia mikirin apa ini? Mikirin HP, dia kecapean. Habis itu dia kecapean, dia sambil nyender begini. Aduh. Ya Allah, aku capek banget nih. Aduh. Teman-teman, kayak ada yang ngeliatin aku dari belakang. Ada orang gak sih? Ada. Aku coba lihat ya. Iya nggak ada. Kirain ada yang. Aku lari aja ya. Lari ya. Lari. Lari ke sana ke sini, ada belokan kanan dia belok kiri dia belok, lari sekencang mungkin sampai dia sambil lari melihatnya ke belakang. Lari dia kenceng melihatnya ke belakang. Setiap ada belokan dia sambil melihat ke depan lagi. Saking kencengnya akhirnya anjingnya nggak ngejar lagi. Tapi sambil dia lari ke belakang, untung aja anjingnya udah ngejar lagi. Ada. Tiba-tiba dia nggak melihat ada polisi itu yang santun teman-teman. Jatuh, celananya robek, dengkulnya berdarah. Ya. Terus habis kayak gitu dibilang apa? Ini gara-gara ibu nih. Yang disalahin siapa? Aku benci sama ibu. Ini gara-gara ibu aku jadi berdarah kayak begini. Aduh, ibu nih, aku benci sama ibu. Padahal yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah Cici, karena dia kan lari, dia nggak melihat ke depan kan. Habis itu pas kayak gitu tiba-tiba teman-teman ada suara misterius lagi. Ada suara misterius yang datangnya dari boneka. Kalau dari sini datangnya suara apa berarti? Lapar. Pagi udah makan belum? Belum. Siang udah makan belum? Belum. Terus dia bikin gara-gara ibunya aku jadi nggak makan. Yang disalahin siapa? Cici. Yang disalahin sama Cici siapa? Padahal ibunya ngasih makan nggak dari pagi? Siang dikasih makan nggak? Sampai dia kayak gitu terus gak lama ada yang lewat bawa gerobak. Ding baso. Ding baso. Apa mbak? Tukang baksonya datang. Neng mau bakso neng? Nggak jadi mang, duitnya nggak ada. Dia manggil doang sih neng. Nenek udah mau makan begini kenapa sendirian? Iya aku lagi nungguin ibu jemput pulang ngaji. Beneran kau bohong itu kayak gitu? Udah berapa kali bohongnya? Berapa kali? Banyak. Iya. Ternyata si Cici cuma gara-gara bilang salah dia bohong terus. Habis itu, Pak, aku sebenarnya lapar, tapi aku nggak punya uang. Boleh nggak aku minta baksonya 2 biji aja? Terus kata si tukang baksonya, Neng mau bakso? Mau. Neng mau bakso? Mau, tapi nggak punya uang. Terus kata si tukang bakso, ya udah aku bikinin ya 1 mangkok. Serius Pak? Iya. Ya udah deh, makasih banyak. Dimakan sama dia, udah disiapin. Pak, makasih, aku mau baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau makan. Panas. Bapak bahasanya enak banget. Padahal aku gak kenal Bapak. Bapak gak kenal aku. Terus, oh Bapak baik banget sih udah ngasih aku 1 mangkok bakso gratis. Terus kata tukang baksonya, yaudah nah makan aja gak apa-apa nah. Bapak baik banget karena ibu aku jahat.
kasih aku satu mangkok bakso gratis. Nggak kayak ibu aku, jahat. Udah berapa kali dia ngomongnya? Terus siapa yang jahat? Ibu. Sekali lagi nah, siapa yang baik? Ibu. Itu baru benar. Tapi ibu aku jahat. Bapak sekarang jahat. Aku lagi makan baksonya diambil. Kamu kenapa bisa bilang aku tadi baik? Cuman karena satu mangkok bakso. Iya kan bapak ngasih aku gratis. Ibu kamu udah berapa kali masakin buat kamu dalam setiap hari? Siapa yang bikinin kita makan setiap pagi? Siapa yang nyiapin makan siang? Siapa yang nemenin kalian kalau lagi sakit si ayah kalian gak ada di rumah? Siapa yang ingetin kalian buat siapin seragam sekolah? Siapa yang ingetin kalian buat siapin peralatan sekolah? Dikasih tahu kayak gitu, ibu, semuanya ibu, tapi aku benci sama ibu. Boleh kita ngomong kayak gitu? Dan si tukang bakso bilang kayak begini sama Cici, nah, Bapak pernah dengar nah, Allah mengharamkan surga bagi seorang anak yang pernah bohong sama orang tuanya. Allah mengharamkan surga bagi anak yang pernah bikin ibunya menangis walau hanya setetes jatuh di bumi Allah. Kaget Cici dengar kayak gitu. Karena itu adalah janjinya Allah. Kita bisa ketawa sekarang. Kita bisa ketawa. Itu dia langsung bilang, Pak, udah Pak, aku sekarang mau pulang. Aku mau minta maaf sama ibu aku pengen bilang sama ibu aku bahwa aku sayang sama ibu aku. Dia lari dalam keadaan kakinya yang berdarah, agak sedikit pincang, sampai di rumah. Ketemu sama ibunya. Assalamualaikum ibu. Ibu. Ibunya bukain pintu. Waalaikumsalam nak. Ya Allah, Cici kamu udah pulang ngaji nak. Ibunya marah gak? Ibunya masih berpikir bahwa Cicinya pulang ngaji sambil hidup. Ibu, aku mau salim. Habis salim dia langsung peluk. Kenapa nak? Ibu, aku mau minta maaf. Udah nak, tanpa kamu minta maaf, ibu pasti maafin kamu. Ibu maafin aku. Udah. Habis itu dipeluk sama ibunya, saking kencengnya dipeluk sama ibunya. Dia bilang, ibu sakit, kaki aku sakit. Gue yang mulai Pas kenal dilihat sih. ternyata kakinya kenapa teman-teman? Kakinya berdarah. Ibunya langsung obatin, terus ibunya nggak marah lagi sama dia dan dia bilang sama ibunya, ibu, aku udah nggak usah pakai handphone lagi. Nanti kalau misalnya mau main aja aku pinjam handphonenya. Nanti ibu yang temenin. Kasih aku waktu buat pegang handphone ya. Iya. Dan selesai teman-teman. Cici selama liburan akhirnya nggak pegang handphone lagi karena akhirnya dia pengen punya hafalan Quran lagi. Dan ternyata teman-teman, sekarang Cici lebih sayang sama orang tua. Kakak mau tanya sama teman-teman semua sekarang yang ada di sini. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Siapa yang sayang sama orang tuanya? Oh, yang pakai baju hitam nih ya. Tuh, udah angkat tangan semua. Sekarang turun tangannya nak. Turun tangannya. Dan sekarang jawab sekali lagi dengan jujur. Jujur. Siapa yang pernah bohong sama orang tuanya? Jujur nak. Yang pernah bohong sama orang tuanya? Banyak mungkinnya. Jujur. Masya Allah. Turun tangannya. Turun. Nah, kakak pengen tutup ceritanya. Persis di tahun 2016, ya. Di tahun 2016 ada di sini yang lahirnya tahun 2016. Kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1 ya. Tahun 2016 kakak belum jadi pendongeng teman-teman. Kakak masih jadi supir. Waktu itu kakak supir truk bawa barang dari pabrik ke pabrik, pabrik ke pabrik. Pas di tahun 2016 kakak ditelepon sama istri kakak. Ayah di mana? Ayah masih di jalan bu. Kenapa? Ayah perut ibu sakit, kayaknya ibu mau ngelahirin. Nanti tolong ya langsung ke rumah sakit ini. Ibu diantar sama Awan sama Anan. Awan sama Anan itu adalah panggilan kakek sama nenek karena Kak Yoga adalah keturunan dari Aceh. Ya, karena kakak memang darahnya darah Aceh. Terus pas Kak Yoga bilang, oh iya. Ayah habis ini langsung balikin truknya ke pabrik. Habis itu langsung ke rumah sakit itu. Ibu sehat-sehat ya, bismillah ya, minta sama Allah. Iya.
Singkat cerita, mobil truknya Kayoga kembalikan. Kayoga minta izin sama bos sama atasan langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, singkat cerita, Kayoga buru-buru ditahan sama satpam. Pak, bapak udah urus administrasi. Istri saya mau melahirkan, Pak. Oh, istri bapak yang di situ. Bapak langsung ke dokter aja. Tadi dokter nanti dipesan katanya kalau ada suaminya suruh langsung ke ruangan saya. Oh iya, makasih Pak Satpam. Jadi Kayoga langsung ketemu sama dokter, bilang ketemu dulu pintu ke ruangan dokternya. Dok. Oh, masuk. Ada apa Pak? Dok, saya disuruh masuk karena saya suami si ibu yang mau melahirkan. Oh iya Pak, saya pengen langsung aja Pak. Saya punya satu pertanyaan dan ada 2 opsi jawaban. Apa itu Dok? Sekarang ibu dalam keadaan kritis Pak. Bapak punya pilihan, ibunya meninggal anaknya hidup, atau ibunya hidup anaknya meninggal Pak. Kayoga baru pulang kerja teman-teman, habis nyupir bawa barang banyak, tiba-tiba nyampe rumah sakit niatnya mau dapat kabar gembira, dokter langsung nanya kayak gitu. Terus Kayoga bilang, dok, sebentar, saya harus diskusi sama istri saya kalau terkaitnya. Oh ya udah Pak, jangan lama-lama ya Pak, saya tunggu jawabannya karena ini kritis. Oh iya dok. Kayoga keluar, ketemu sama istri kakak, udah siap-siap, dia udah tiduran di kasur, siap-siap untuk persalinan. Pas Kayoga datang, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam ayah. Dia masih cium tangan kakak. Terus kakak datang, bu, ayah tangannya mana? Ini pegang dulu adeknya. Kayoga pegang tuh, elus perutnya. Kayoga elus perutnya. Terus pas Kayoga elus beberapa kali, ada gerakan di perut istri kakak. Celetuk. Ayah kerasa gak? Ya Allah kerasa Bu. Ya Allah nah sehat-sehat ya. Kayoga elus, terus Kayoga cium perut istri kakak. Terus Kayoga bilang, nah semoga Allah ridho ya kita ketemu sayang ya. Bismillah ya, ayah udah siapin kamarnya, ibu sama ayah udah siapin namanya, karena terakhir USG adalah anak perempuan. Ya Allah sehat-sehat ya nah. Terus istri kakak tiba-tiba nanya, ayah ditanya nggak tadi sama dokter? Iya Bu, ayah pengen nanya itu sama ibu. Gimana kira-kira kalau menurut ibu? Ya, tangannya tetap di perut ibu ya. Ayah, tolong jaga anak kita ya. Maksudnya Bu? Ayah tolong jaga anak kita, bahkan anak kita. Tolong jadikan anak kita yang menjadi anak yang soleha, jadi anak yang hebat, jadi anak yang juara, jadi anak yang selalu mendengarkan apa kata orang tua dan guru-gurunya. Sebisa mungkin anak kita jadi penghafal Quran ya. Terus ibu gimana Bu? Terus kata istri kakak apa? Biarin ibu ketemu sama malaikat maut Allah. Biarin ibu ketemu sama malaikat mencabut nyawanya Allah. Gak lama kayak begitu dokter langsung keluar. Pak udah ditentukan jawabannya Pak. Sambil Kayoga meneteskan air mata, Kayoga ulang pelan-pelan. Sudah dok. Apa Pak? Tolong selamatkan anak saya. Dokter dibantu dengan 3 bidan dan 4 perawat. Ada 8 orang yang bantuin istri kakak buat melahirkan dari jam setengah 10 pagi sampai jam 9 malam. Karena gak melalui proses operasi sama sekali. Sampai di malam itu ternyata Allah berkehendak lain. Anak pertama Kayoga yang harus meninggal di tahun 2016. Nah, Kayoga ngapain cerita tentang itu Kak? Kayoga ngapain cerita tentang istri kakak? Kayoga ngapain cerita tentang anak kakak? Enggak, Kayoga bukan cuma cerita tentang istri kakak, tapi Kayoga pengen cerita tentang ibu kalian semua yang ada di rumah. Ibu kalian yang sudah mendoakan kalian masih di dalam perut, belum sebesar sekarang. Belum seganteng sekarang, belum secantik sekarang. Setiap hari kalian dielus sama ibu kalian. Setiap hari kalian didoakan sama ibu kalian. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Ayah kalian selalu berdoa sebelum mencari nafkah, sebelum berangkat kerja, demi memberikan apa yang kalian minta. Tapi teman-teman, pas Kayoga tanya siapa tadi yang pernah berbohong kalian dengan bangga, aku gak pernah bohong. Padahal ibu kalian di rumah rela meninggal dunia demi melahirkan kalian. Tapi kalian dengan apa balasannya? Bohong sama mereka. Balasannya kalian pernah bentang-bentang ayah dan ibu kalian.